Seringkali kita ingin mengeluh tentang hidup yang terasa berat, tentang pikiran yang terlalu berisik, tentang dunia yang tidak pernah memberi waktu untuk benar-benar diam. Lalu, saya ingat, ada orang yang hidup tanpa suara. Ada yang memandang dunia tanpa cahaya, dan mereka menyimpan banyak kata di dada, tapi tidak pernah sempat terucap. Namun entah kenapa, mereka tidak pernah seribut kita. Di pinggir danau ini, tanpa sinyal, tanpa notifikasi, saya sadar yang membuat hidup terasa berat bukan selalu keadaannya, tapi suara-suara di kepala kita sendiri. Alam tidak pernah memberi jawaban. Ia hanya memberi ruang untuk diam dan kembali. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel saya, Erwin Dealova. Sebelum kita mulai perjalanan kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya. Dan temani video ini dengan camilan favorit teman-teman semua, serta kopi hangat atau teh hangat tentunya ya. Dan kita ngomongin Januari kemarin, bukan bulan yang bersahabat bagi para pecinta alam. Di wilayah Jawa Barat termasuk Bogor dan sekitarnya, cuaca di sepanjang bulan cenderung mendung dan hujan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat hampir setiap harinya. Bahkan di camping-camping sebelumnya sering terjadi yang namanya badai di lokasi camping ya. Karena cuaca seperti itu, bulan Januari kemarin saya hanya bisa melakukan camping 2 kali saja. Kondisi hujan yang sering dan tidak menentu membuat banyak rencana outdoor tertunda tentunya pasti ya. Dan akhirnya membuat momen camping kali ini jadi jauh lebih berarti. Tadi saya berangkat seperti biasa dari Bintaro ya, dan lewat TBC Matupang lanjut ke arah Pasar Minggu. Nah, saya baru saja sampai di Lenteng Agung. Rasanya tuh mulai ngantuk karena lapar ya, tanda yang cukup jelas untuk berhenti sebentar. Saya langsung menepi, kebetulan di sini ada tukang bakso keliling di pinggir jalan sini di daerah Lenteng Agung. Kita makan bakso dulu di sini ya. Nah, pokoknya yang sederhana saja, tidak direncanakan, tapi cocok banget. Sedang aja biar rasanya ada pedes mah rasa sambel. Oke, kita makan bakso dulu. Ini baru sampai di Lenteng Agung teman-teman nih, jadi ngantuk banget, benar-benar ngantuk, jadi saya putuskan buat istirahat sejenak sambil makan bakso yang lumayan pedas biar ngantuk enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sambil duduk saya biarkan badan istirahat dulu dan sekalian menghilangkan kantuk untuk menyiapkan diri. Nah, karena perjalanannya itu masih panjang. Kadang perjalanan tidak selalu soal tujuan ya, tapi tentang tahu kapan harus berhenti sebentar. Setelah istirahat sebentar tadi sambil makan, perjalanan saya lanjutkan. Dari Lenteng Agung tadi itu saya masuk ke Depok menuju arah ke Cibinong. Nah, lalu lintas sudah mulai berubah, tidak seramai Jakarta tadi ya, tapi ya masih lumayan cukup padat. Begitu sampai di pertigaan ini ya, setelah flyover Cibinong, saya ambil ke kiri seperti biasa ke arah Citarap. Nah, buat teman-teman yang bingung di daerah sini, tinggal menggunakan Google Map, pasti akan ketemunya sama dengan yang saya laluin ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, pokoknya lewat sini enak banget karena jalanannya cuma satu doang gitu. Nanti ketemunya juga sama seperti yang saya laluin.
Citerep ini saya kembali belok ke kiri. Nah, ini ya, masuk ke Jalan Tajur namanya teman-teman. Jalan ini menghubungkan dari Citerep langsung ke Sukamakmur, Bogor. Nah, Sukamakmurnya itu nanti ketemunya di Pasar Sukamakmur, pertigaan yang nanti arahnya ke Puncak 2 Bogor. Buat teman-teman yang berencana ke Puncak 2 Bogor menggunakan mobil, saran saya, dan sepertinya ini wajib ya, jangan lewat jalur ini dulu ya teman-teman. Dari Citerep ini, arah ke Pabuaran sampai Pasar Sukamakmur sekitar 26 km jauhnya ya, jaraknya ini. Kondisi jalan itu sedang dalam perbaikan ya, sebagian besar itu masih dalam pengerjaan cor ya teman-teman. Kalau pakai mobil jujur saja, entah kapan sampainya. Untuk motor sih sementara masih aman karena bisa sedikit melipir di pinggiran jalannya. Kalau perkiraan saya, pengerjaan jalan ini baru benar-benar selesai itu setelah Lebaran ya. Karena benar-benar panjang, bayangin aja 26 km teman-teman. Jadi alternatifnya ya buat yang naik mobil bisa ambil jalur Cibubur Jonggol. Memang lebih jauh, tapi mau tidak mau itu pilihan yang lebih masuk akal buat saya. Kena musibah nih tuh, perumahan baru jadi kayaknya, kirain belum jadi. Tuh langsung longsor ya, ini yang dampak tanah bergerak nih. Salah satunya di sini. 70 lebih rumah telah terjual. Nah, ini iklannya. Ini tanahnya seperti ini. Ya Allah, kasian banget orang yang udah pada beli di sini. Semoga pada dikuatkan ya. Musibah datangnya nggak bisa diprediksi. Mari Pak, misi Pak. Ini mungkin daerah sini bakal penuh diperbaiki nanti ya pas sudah hujannya udah agak sedikit gitu ya. Kalau sekarang kan bener-bener hampir tiap hari hujan gitu. Mungkin nggak bakalan bisa buat dipenuhi nih untuk pengerjaan sekarang. Jalanan sini udah parah banget kan kalau nggak diperbaikin. Traktor di mana-mana. Tuh lagi dicor, ditambahin. Ini nanti bakal jadi bagus nih jalanan sini. Arah dari Citerep ke Sukamakmur. Keren banget. Kita sudah sampai di Pasar Sukamakmur dan di depan ini pertigaan. Kalau ke kiri itu atau lurus itu arah menuju ke Jonggol ya. Dan kita akan ke kanan, arahnya menuju ke Puncak 2. Nah, dari jalanan ini sekarang tuh kondisi jalanan sudah berubah ya. Pokoknya aspalnya sudah halus, enak pokoknya buat jalan. Ya paling ini aja nih, di depan ini ada jembatan. Ini masih terbengkalai, sisa-sisa mungkin ya, tapi kesananya udah
halus semua. Jadi perjalanan selama di area Puncak 2 ini, perjalanannya tuh terasa lebih tenang gitu. Bukan hanya karena jalanannya membaik, tapi karena pemandangannya juga di kanan kiri itu sudah mulai terbuka dengan alam yang indah banget. Dan terutama juga udaranya di sini tuh udah sejuk. Bahkan ada beberapa yang sudah dingin gitu ya. Dan selagi masih di area sini yang masih ada toko-toko, nanti kalau di sana kan pastinya udah jarang ada warung. Saya di sini akan cari mampir dulu ya untuk ke Alfamart atau Indomart. Nah, di depan ini ada Alfamart. Tempat terakhir untuk melengkapi logistik sebelum naik ke area camping. Beberapa kebutuhan dasar lebih aman dibeli di sini. Ini cuman butuh air minum, makanan ringan dan keperluan sederhana lainnya. Setelah ini tidak ada banyak pilihan dan lebih baik tidak bergantung pada keberuntungan. Jajan-jajan dikit di sini ya. Mas, bisa pakai kuris nggak? Ya, bisa. Oke, makasih. Oke, yang penting itu bisa pakai kuris karena bawa duitnya pas-pasan doang. Duit cashnya ya pas-pasan doang. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kiris pasti pakai kiris bayarnya. Belanjanya roti. Oke. Saya isi ulang logistik secukupnya, tidak berlebihan, cukup untuk 1 malam aja. Setidaknya untuk perjalanan bisa dilanjut dengan kondisi yang lebih siap. Kebutuhan rumah tangga. Pakai keranjang dulu aja kan? Iya. Aku bayar pakai kiris ya? Boleh. Membernya ada. Enggak ada. Ada ichi ocha, saus royang kotak, sugar sugar, sama Oh, ini aja. bakso. Mau. Dari titik ini, estimasi perjalanan sudah tidak jauh lagi ya, atau sekitar 15 menit lagi kalau mengikuti dari informasi yang ada di Google Map. Nah, di depan saya ini adalah salah satu jalur yang cukup dikenal di kawasan Puncak 2. Orang-orang menyebutnya Tanjakan 2000. Nah, entah kenapa ya dinamakan dengan Tanjakan 2000. Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh kasih komentar di bawah ya, supaya saya juga bisa tahu kenapa dinamakan dengan Tanjakan 2000. Di depan sini nanti ada pertigaan dan kita akan ambil arah yang ke kanan menuju daerah Rawagede. Buat teman-teman yang sudah pernah nonton video saya sebelumnya ke Curug Ciberem atau ke Curug Cidulang Kayangan, jalur yang dilewatin itu kurang lebih sama. Dan nanti ada persimpangan yang membedakan aja. Jadi kalau ke Ciberem atau Cidulang itu kan nanjaknya banget. Nah, ini masih lurus aja dan jalanannya terbilang sih enakan yang ini ya daripada ke Ciberem ataupun ke Cidulang. Jadi lebih nyamanan yang ini gitu. Buat yang belum pernah kesini, saya saranin sih buat menonton video ini sampai bagian akses jalan sampai akhir ya, supaya teman-teman itu bisa melihat dengan seksama kondisi jalurnya sebelum memutuskan datang ke sini tentunya pasti ya. Buat teman-teman yang nanti akan pulang melewati jalur ini juga, terutama saat turunan, perlu ekstra hati-hati ya. Perhatikan kondisi rem, jangan terus-menerus mengerem tanpa jeda. Karena di jalur panjang seperti ini, rem bisa panas dan beresiko blong. Kalau perlu, manfaatkan engine brake, itu kalau motornya bukan yang matic ya. Kalau matic mau nggak mau semua itu hanya ada di rem, jadi harus berhati-hati. Berhenti sejenak dan istirahatkan kendaraan. Ingat ya teman-teman, keselamatan itu lebih penting daripada cepat sampai.
Ciberem kelihatan dari Curug Cidulang dari sini kelihatan tuh. Tinggi banget ternyata. Curug Cidulang Kayangan. Kita pernah ke Curug Cidulang Kayangan ya. Mungkin teman-teman udah nonton. Tuh di sana. Kelihatan dari sini. Di kiri saya itu adalah Danau Rawa Gede dan ada tempat camping groundnya ya, tapi saya belum pernah ke sana. Jadi teman-teman yang udah pernah ke sana gimana ya? Teman-teman yang udah pernah ke sini gitu maksudnya, ke Danau Rawa Gede. Itu kayak apa sih camping di sana, Pak? Enak atau enggak sih? Kepingin juga saya ngerasain. Nah, buat teman-teman yang belum tahu rute yang arah ke Curug Ciberem dan Curug Cidulang Kayangan, nah ini depan saya ini harusnya belok ke kiri ya. Pokoknya teman-teman kalau nonton video saya yang Curug Cidulang atau Curug Ciberem itu tadi ada, jadi belok ke kiri tadi. Gunung Pakuan 400 meter. Oke. Oh, tempatnya begini ya. Jalanannya kayak gini. Rada serem. Sepi banget itu, serem. Setelah melewati pintu gerbang tadi yang lumayan ya rada serem karena kosong aja dan bangunannya tuh udah agak usang begitu, jadi kelihatan serem. Aspal ini sudah nggak ada di sini ya, jadi sepanjang jalan ini seperti inilah teman-teman. Jadi nggak ada aspal, paling ada cor aja. Jadi beberapa bagian berupa batuan pasir dan di beberapa tanjakan itu sudah dicor ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi sudah dicor, yang mungkin ada aspalnya dikit ya. Untuk naik motor sendirian sih menurut saya masih aman, termasuk motor 150 cc yang digunakan untuk berboncengan di sini masih aman lah. Bisa melintas dengan lancar, tapi tetap perlu fokus, terutama di tanjakan yang permukaannya licin. Untuk kendaraan mobil perlu ekstra waspada. Beberapa tanjakan cukup curam dan ada bagian jalan yang bergelombang juga ya, jadi lumayan lah. Kalau mobil sedan sih pastinya kalau saya sendiri yang pakai, saya nggak berani kalau ke sini karena lumayan jalanannya tuh banyak bergelombang dan batuannya ada yang lumayan yang menggunduk gitu ya bergelombang gitu, jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau yang bukan mobil sedan sih aman-aman aja sebetulnya, kayak Agya, Ayla gitu, itu menurut saya masih aman. Dan akhirnya kita sudah sampai di lokasi Gunung Pakuan Camping Ground.
Perjalanan panjang dari kota berhenti di sini. Oke, kita dari tempat parkir. Sepertinya ada di sana tempat registrasinya. Kita akan registrasi dulu. Oh iya teman-teman, nyampe di sini jam 3 pas. Pas banget jam 3. Atas nama siapa? Erwin. Erwin. Iya. Tiket masuknya 15.000 per orang, parkir motor 10, 35, sewa lahannya 10.000 per tenda, jadi Oke, jadi 45. 45. Oke. Setelah registrasi selesai, saya tidak langsung mendirikan tenda. Saya sempatkan untuk berkeliling terlebih dahulu, melihat, mengamati, dan di area ini terdapat 2 danau ya teman-teman. Masing-masing punya karakter sendiri, dan suasananya juga berbeda. Setelah beberapa saat, saya memutuskan untuk camping di danau yang berada di bagian atas. Atau kalau dari parkiran itu, pas pintu masuk, itu adanya di sebelah kanan. Menurut saya lokasi ini terasa lebih istimewa, lebih tenang dan lebih terbuka ya alamnya. Dari sini alam terasa lebih dekat, lebih natural dan lebih mudah untuk dinikmatin tanpa banyak gangguan. Pilihan ini sederhana tapi terasa sangat tepat. Apalagi di tempat ini tidak ada sinyal telepon ya teman-teman. Jadi tidak ada notifikasi dan tidak ada gangguan ya. Camping kali ini tuh akan benar-benar berbeda. Lebih banyak sunyi, lebih banyak waktu bersama alam, dan mungkin bersama diri sendiri. Nah, sekarang sudah di jam 16.45. Sudah selesai. Cukup lama ya dari tadi pas nyampainya jam 3 terus bangun tenda sampai jam 16.45. Tadi ngobrol dulu. Jadi saya di sini nggak sendirian ya. Ternyata banyak campers lain, dan di samping saya, di sebelah kanan saya sebetulnya ada tenda juga. Jadi tadi ngobrol-ngobrol di sini. Karena tempatnya yang menurut saya cocok buat saya ini ada di sini. Mantap sih di Pakuan sini. Nah, ini saya setting flashlight-nya seperti ini, nggak kayak biasanya ya. Pokoknya ini bentuknya aneh aja, yang penting kebentuk dan aman buat di dalam ataupun di luar tenda itu aman ya, terutama buat masak-masak kita nanti. Karena ini masih musim hujan dan walaupun prediksi di BMKG-nya hari ini nggak hujan, hanya mendung aja, tapi saya prepare lebih amannya pasang flashlight. Dan terlihat anginnya nggak kencang, jadi aman lah dan nyaman. Saya setting flashlight-nya seperti ini biar kalaupun ada angin masih aman, jadi nggak terlalu berisik. Oke teman-teman, kita lanjut prepare di dalam. Seperti biasa, saya hanya bawa matras saja buat alas tidur dan terbantu sama sleeping bag. Ini setting saya di dalam, jadi isinya sederhana aja seperti biasanya. Jadi alas tidur hanya pakai matras dan sleeping bag, itu sudah cukup buat saya. Kita pasang bangku dulu biar kita bisa santai di sini. Di
depan saya. Jadi di depan tenda persis ini pemandangannya seperti ini teman-teman. Dan kalau teman-teman suka mancing juga bisa di sini. Kita mancing di sini bebas. Ada beberapa campers yang mancing ya. Yang di sini pokoknya pada mancing juga. Untuk mengisi kekosongan santai-santai di depan tenda sambil ngelempar pancingannya. Pancingannya atau apa sih? Saya nggak begitu tahu bahasa-bahasa pemancingan. Ya seperti itu teman-teman. Setelah semuanya beres, tenda sudah berdiri, barang sudah rapi, saya akhirnya bisa duduk. Saya pilih duduk di depan tenda, langsung menghadap ke danau. Sambil istirahat, saya ngemil sedikit. Ya, sekarang saya bawa buah kelengkeng. Manisnya ya ringan, cukup untuk menemani sore. Lalu saya pilih juga untuk membuat wedang jahe. Sederhana, air panas, jahe, dan waktu yang sengaja diperlambat. Di suasana seperti ini, minuman hangat bukan cuma soal rasa, tapi soal menemani diri sendiri di tempat yang sunyi. Tidak ada yang diajak bicara, dan tidak perlu. Kadang kita hanya butuh duduk, menikmati angin, mengunyah pelan, menyeruput hangat, dan membiarkan sore berjalan dengan caranya sendiri. Panas banget. Oke teman-teman semua, sekarang sudah di jam 19.42 menit. Jadi di sini cuacanya cerah banget. Bahkan bulan aja kelihatan. Bulan dan awan-awannya dan bintang juga ada. Jadi benar-benar cerah. Dan di sini tuh ketinggiannya sudah 1010 mdpl. Jadi dingin. Tadi saya ukur pas banget 5 menit yang lalu lah. Itu 17 derajat. Jadi udah dingin banget. Nah, saya sampai pakai jaket motor biar nggak kedinginan. Untuk malam ini saya ya rencananya cuma mau bikin mie goreng aja. Indomie goreng pakai telur, pakai apa nih ya? Odeng. Tadi beli di Alfamart ya. Nah, oke, kita langsung aja mau masak.
Sekarang sudah di jam 20.48 menit. Dengan suhu di dalam sini adalah 19,9 atau 20 lah, 20 derajat ya. Nah, tadi di luar sempat 17. Nah, ini masuk cukup hangat karena dari tadi itu tendanya saya tutup. Jadinya hangat ya. Di sini nggak ada sinyal teman-teman. Saya pakai dua operator, ada XL dan Smartfren. Smartfren itu masih ada sinyal, bisa buat kirim pesan WA. Tapi terkirimnya lambat ya, pasti lambat gitu. Nah, untuk ngirim foto aja nggak bisa. Jadi benar-benar hanya bisa buat ngabarin aja. Oke, segitu dulu. Saya udah ngantuk banget ini, langsung mau tidur dulu, istirahat. Oke. Dadah, sampai bye. Jam 5. Selamat pagi teman-teman. Jam 5. Di jam seperti ini, tubuh sering meminta untuk kembali tidur, menunda, berdiam sedikit lebih lama. Tapi di tengah sunyi alam, saya teringat satu hal sederhana, bahwa sejauh apapun kita pergi, setenang apapun tempat ini, ada satu hal yang jangan pernah ditinggalkan, yaitu ibadah. Ini adalah kewajiban. Dan karena di waktu subuh, segala sesuatu juga terasa lebih jujur. Menghadap Sang Pencipta di saat dunia masih diam, memberi rasa yang berbeda, lebih tenang dan lebih ringan. Setelah subuh berlalu, saya lanjutkan untuk langsung menyeduh kopi. Air panas, bubuk kopi, dan roti sederhana sebagai teman pagi. Di udara yang masih dingin, kopi terasa berbeda, lebih harum, lebih nikmat. Ngopi di alam seperti ini juga tidak pernah gagal membuat pagi terasa cukup. Oke teman-teman, sekarang di jam 7.29. Saya mau masak buat sarapan.
Yang pertama saya akan masak nasi dulu ya. Ini beras. Porsi saya dalam 1 kali makan ini berasnya segini. Ini segini lumayan bisa dapat banyak. Dan untuk lauknya saya pakai tuna kalengan ini ya. Tuna dalam saus cabai. Pertama kita akan merebus nasinya dulu. Bismillah. Sekarang sudah di jam 10 lebih 4 menit. Nah, kondisinya di sini sedang turun kabut. Kabutnya cuman paling berapa menit aja, hitungan menit gitu langsung hilang lagi. Nih lagi kabut tuh. Bagus banget. Nah, tadi sempat hujan sebentaran dan ini saya juga baru bangun tidur ya. Habis tidur lagi. Ya, tuh basah. Saya di sini benar-benar nggak sendirian ya. Nah, di samping saya ada campers dari Semanan. Mana nih? Nah, ini Mas Bayu. Kalau itu? Nah, Sarip ya. Ini dari Semanan. Iya. Ini spot yang sangat bagus di sini ya, nah, menurut saya. Tapi setidaknya kayaknya sih spot favorit juga. Walaupun tempatnya kalau hujan rada-rada becek. Nah, di sini juga bisa masang ini nih, hamok. Tuh, Mas Sarip. Dari mana, Mas? Saya dari Jakarta. Jakarta, dari Semanan, Cengkareng, Kalideres. Ini bawa pancingan nih teman-teman. Sama kayak yang di seberang sana tuh. Nah, yang tadi pagi kita ke sana udah dapat banyak. Ini Mas Sarip udah dapat belum?
Baru satu. Langsung disantap. Barengin tempe. Tuh. Jadi di sini mancing bisa langsung dimakan juga. Gak ada larangan ya. Yang penting di danau yang ini, yang satunya kan nggak boleh. Yang ini kalau lagi beruntung dapat yang gede, ada gede banget. Nah, dapatnya yang segini sih kemarin kan. Tuh. Jangan lupa bawa pancingan ya Mas. Iya. Yes. Pokoknya kalau bawa pancingan pasti mancing dah, yakut. Wis. Ikannya macam-macam. Tapi dapatnya apa kemarin, Mas? Anak ikan gabus. Anak ikan gabus. Ih, mantap. Gancil-gancilan. Nah, kalau yang di sana itu om-om itu dapat nih ikan mas semua. Ya. Udah ada mungkin 1 kilo, Mas. Oh, banyak banget. Ya, lebih prepare-nya lebih jelas. Iya, karena itu. dia pakai jorannya real. Iya. Pakai starlet. Iya. Semalam. Bagus sih. Uh-uh. Ini hammocknya punya sendiri. Iya. Ya, tuh. Teman-teman kalau yang punya hammock ke sini, inilah spot yang bisa ditaruhin hammock. Kalau di tempat lain kayaknya ada yang bisa, tapi nggak tahu dah. Ya salah satunya ini. Asik banget, rekomen buat camping. Cuma ya itu satu minusnya di sini adalah tempat cuci piring nggak ada. Jadi nyampur langsung di toilet, kita nyucinya di toilet. Ada Mas. Hah? Ada. Kali. Iya, paling di kali. Itu salah satu tips di sini. Kalau nyuci piring ya mending di sungainya langsung. Nah, jangan di toilet ya, di kamar mandi. Itu minusnya di sini sih. Nah, sama kamar mandi juga embernya cuma 1. Wih, dapat gabus. Mantap. Mau dicampur sama ikan asin. Mancing. Mancing mania. Kalau dia sih mania kayaknya. Lagi masak Masnya sambel, euy. Nah, salah satu tempat buat nyuci piring alternatif ya. Itu tenda saya kan di sana. Ya. Tenda saya di sana. Datang sini. Ya walaupun lumayan ya ininya, tempatnya, aksesnya, tapi bisa. Dan di depan saya ada sungai. Nah, sungainya ini teman-teman. Tuh. Lumayan. Ya. Bisa ke sini. Tuh, Mas Arif mau masak nasi, dia ngambil apa? Nyuci berasnya di sini juga gitu. Ini habis mendaki ya tadi ya. Mendaki tadi berapa menit? Ke puncak sama ke Curug totalnya 1,5 jam. Total 1,5 jam. Dapat 2 view ya, puncak sama Curug. Sampai 2 jam lah. Bolak-balik 3 jam. Hujan. Di bulan ini atau pokoknya di waktu-waktu sekarang ini lagi sering hujan seperti ini. Jadi teman-teman harus pinter pilih waktu ya. Jangan asal camping. Nah, khawatirnya hujan terus dan apalagi di tempat yang tidak aman, yang rawan longsor gitu. Usahain harus sering lihat informasi dari BMKG. Karena di sini di daerah Sukamakmur Bogor ini juga termasuk salah satu tempat yang rawan dengan longsor. Tambah gelap teman-teman. Gelap ini nggak tahu karena mendung ataupun kabut. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang di hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026.
di jam 6:50 di Pakuan Camping Ground. Nah, saat ini saya berada di pokoknya depan pintu masuk ya. Nah, ini pintu masuk dan langsung ketemu dengan danaunya. Nah, danau di belakang saya sedang ada kabut ya datang. Saya akan keliling di sini. Tuh, sedang turun kabut ya. Enak banget, baru banget turun kabut ini. Dan buat teman-teman yang mau ke sini setidaknya supaya ada gambaran, jangan di skip ya untuk video virtual tour ini. Kita akan jalan bareng-bareng mulai dari depan pintu masuk. Nah, pintu masuknya ada di depan saya ini. Begitu masuk, teman-teman akan parkirnya di sini. Ini tempat parkir. Tempat parkir motor dan mobil di sini. Muat bisa banyak ya. Dan saya akan ngejelasin dari sini aja kalau yang danau ini, karena danaunya ternyata di sini tuh ada dua ya teman-teman. Ini danau yang satu, danau yang satunya lagi adalah berada di sana. Nah, di sana ya teman-teman. Jadi begitu masuk nih, masuk parkir. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu danau buat tempat camping. Nah, ini salah satu tempat campingnya bisa di sini. Wah, ini kabutnya mulai tebal nih. Ini ada banyak ya orang camping. Buat teman-teman yang mau camping di sini, salah satunya bisa di pinggiran danau ini. Dan untuk yang perahu ini berada di sini juga di danau ini, karena yang danau satunya nggak ada perahunya. Oke, kita langsung aja ke dalam. Ini sebetulnya udah di dalam ya teman-teman. Nah, teman-teman begitu parkir motor atau mobil di sini, untuk tempat registrasinya ada di sana. Ini adalah tempat registrasinya. Paling ke tempat registrasi aja. Nah, ini tempat registrasinya nih. Ini tempat untuk registrasi naik gunungnya ataupun camping ya di sini ya. Oke. Nah, ini teman-teman kalau butuh bisa di screenshot aja ya. Tuh. Dan untuk harga teman-teman nanti bisa ini aja lihat di deskripsi saya, karena saya belum dapat detailnya dan tuh adminnya masih tidur. Ada tulisannya ya, Gunung Pakuan Situ Rawa Kembar. Oh, ini namanya Rawa Kembar karena memang danaunya ada dua ya, kali. Nah, ini ada banyak-banyak saung apa rumah-rumahan mungkin disewakan ya. Nah, kalau yang camping di area sini itu toilet ada banyak ya sebetulnya ya. Itu toilet tuh. Ini toilet. Dan satunya lagi di sana toilet. Dan satu lagi di sini toilet dan musola. Nah, musolanya di sini cuma ada satu ya. Ada di sini. Jadi di tempat danau yang satunya itu nggak ada. Buat teman-teman yang mau camping di sini juga perlu diperhatikan bahwa di sini itu lokasinya susah sinyal ya. Sinyalnya benar-benar susah. Saya pakai operator dari XL dan Smartfren. Itu yang ada sinyal itu Smartfren. XL blank, benar-benar nggak ada sinyal. Di sini ataupun di tempat tenda saya itu nggak ada sinyal sama sekali. Dan Smartfren masih ada 1-2 bar, itu pun juga nggak bisa ya buat kirim foto, nggak kuat sama sekali. Jadi hanya buat komunikasi WA aja, itu hanya tersendat-sendat lah untuk ngirimnya. Tapi setidaknya masih bisa buat ngabarin orang di rumah gitu. Nah, teman-teman kalau mau mendaki juga ke Gunung Pakuan lewatnya sini juga. Itu adalah pintu gerbangnya. Camping kalau masih ada spot di daerah sini, menurut saya sih lebih baik pilih yang di sini, karena benar-benar alamnya dapat banget. Kalau di tempat sana, saya kemarin kan udah keliling ya. Sebelum mendirikan tenda, saya keliling dulu, melihat situasi kondisi dan view-nya seperti apa. Di sana bagus, dapat. Tapi pemandangannya begitu kan dari sana ya, pemandangannya kan harusnya ke sini alam ya, tapi
Yang ada pemandangannya parkiran mobil, motor, dan gubuk-gubuk itu. Nah kalau di sini beda cerita. Begitu teman-teman bangun tenda di pinggiran sini, melihat pemandangan ke depannya itu full danau dan alam seperti itu. Nah, ini kalau dikasih musik serem bagus nih. Horor-horor gimana gitu, karena lagi ada kabut juga. Oke. Oke, kita sekalian jalan. Dan saya informasikan untuk tiket. Nah, tiket masuk apa gitu, nanti teman-teman bisa dibaca aja di deskripsi ya. Karena saya masuk kemarin, saya nggak begitu merhatiin banget omongannya si admin. Nah, jadi ada rinciannya gitu. Nah, sekian gitu. Ketemunya totalnya 45.000 saya camping di sini sendirian. Tenda sendiri itu 45.000. Dan kalau teman-teman yang nggak punya peralatan camping, di sini juga menyediakan untuk menyewakan alat-alatnya semuanya. Jadi teman-teman bisa tinggal datang aja ke sini, dan untuk tenda apa sewa di sini itu ada juga. Nah kalau sendiri pokoknya tarifnya 45.000. Cuman itu bla bla blanya apa aja saya kurang tahu. Nanti teman-teman bisa baca aja di deskripsi, atau mungkin nanti kalau saya dapat informasi dari adminnya berupa foto atau apa, price listnya saya sertakan di sini ya. Jadi teman-teman tinggal screenshot kalau ada. Oh iya, kita langsung aja ke toilet yang bagian pertama dulu. Ini bisa mencakup yang area sini. Area sini ada toilet di sebelah sini. Ini bener-bener hanya ada toilet aja, tapi nggak disediain wastafel atau tempat cuci piring, itu nggak ada. Salah satu minus, bener-bener minus kalau buat saya ya, karena itu kurang apa, bikin kurang nyaman aja kalau nyuci piring mau gimana gitu. Masa di toilet juga nih, toiletnya seperti ini. Dan untuk toilet juga buat pengelola, saya sih berharap ada perbaikan ya. Tuh, toiletnya kurang terjaga. Jadi kalau kotor wajar sih kotor, karena ininya tanah semua gitu. Tapi setidaknya ada lah yang keliling buat bersihin. Masukan buat pengelola, mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan ditonton video saya supaya setidaknya tahu. Karena semua toilet ya, ini bukan ini aja, toilet yang saya pakai juga ada di dekat saya ya, bukan di sini. Itu sama, kasusnya sama kayak gitu juga. Ini informasi yang bakal ditunggu-tunggu sama teman-teman yang suka mancing. Di sini mancing gratis teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau camping di sini, jangan lupa bawa pancingan. Kalau yang suka pancing ya, mancing ya. Jadi gratis, dan hanya danau yang ini aja yang bisa yang boleh dipancingin. Yang danau yang satunya, yang tadi tuh yang dekat pintu masuk, itu nggak boleh. Kalau yang di sini boleh, dan kita akan lihat yang mancing. Wih, dapet nih omnya nih. Tuh. Aduh. Wih, mantap. Segini-segini tuh. Ayo, Rey. Segitu-segitu juga kalau dikumpulin jadi sekilo. Sekilo 20 ya. Dapat lagi. Oh, keren. Mantap. Bentar-bentar dapat makan ikan. Nih, teman-teman, nih hasil mancing dari si Om nih. Om dari mana, Om? Cilengsi. Cilengsi. Tuh. Ini boleh ya dikonsumsi. Jadi Ikan mas. ikan mas yang masih pada kecil-kecil. Buat teman-teman semua kalau mau camping di sini mah enak banget. Kalau yang suka pancing, bawa pancingan ya, jangan lupa bawa pancing. Karena dibolehin, nggak ada pungutan lagi ya, Om? Nggak ada tuh. Jadi free. Mantap. Pokoknya yang suka mancing mah wajib kesini nih.
kita lanjut untuk ke tempat camping saya. Nah, ini jalannya seperti ini, asri banget ya, alam banget, alami banget. Ini adalah tenda glamping. Jadi di sini menurut informasi nanti di pinggiran sini bakal dibangun spot-spot buat khusus glamping. Yang di sini sih masih bisa. Ini bisa buat tempat-tempat camping. Menurut saya masih bagus juga. Sebetulnya kalau dirawat, ini toilet udah bagus, tapi sayangnya nggak dirawat, kurang banget rawat. Tuh, lihat, sayang banget. Tuh, dari beberapa toilet hanya ada satu ember, teman-teman. Bener-bener hanya ada satu ember dan nggak ada wastafelnya. Saya camping di sini bener-bener nggak sendirian ya, jadi ada beberapa campers. Karena spot yang menurut saya terbaik ya area sini nih. Area sini nih keren banget. Nih, keren banget. Dan teman-teman bisa juga kalau berani ada spot tambahan nih, agak lumayan sih tantangan. Jadi teman-teman bisa camping di spot sini. Kalau teman-teman ada berani bisa camping di spot ini. Berarti kayak di pulau ya, benar-benar di tengah danau. Untuk aksesnya lewat batang kayu ini, teman-teman. Nah, lewat batang kayu ini. Tapi hati-hati, kemarin saya udah nyoba, ini batang kayunya tipis, rawan patah gitu. Saya kemarin kepengin di situ, cuman ngeliat batang kayunya tipis, khawatir karena bawaan saya berat, khawatirnya nggak kuat. Yang ada wah kacau deh. Oke teman-teman, virtual tournya sampai sini dulu, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang mau kesini. Setidaknya ada gambaran seperti apa sih tempatnya, dan saya setidaknya udah menjelaskan semuanya, dan kita udah keliling bareng. Oh iya, satu lagi buat teman-teman yang camping di sini juga, untuk colokan listrik aman. Ada beberapa ya di kayu-kayu ini. Situ juga ada tuh. Jadi teman-teman tinggal bawa roll kabel aja. Cuman sayangnya blank spot aja, nggak ada sinyal. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk berjalan pelan bersama saya. Kalau suatu hari teman-teman memutuskan untuk datang ke alam, datanglah dengan niat baik. Jaga ucapan, jaga langkah, dan jaga apa yang ditinggalkan. Ambil secukupnya, nikmati seperlunya, dan pulanglah tanpa meninggalkan luka bagi alam itu sendiri. Karena alam tidak pernah meminta lebih. Ia hanya ingin dihargai sebagaimana adanya. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Dadah.